langsung nanti ada sesi jawab tersendiri nggih. Nanti kita untuk sesi tanya jawab nanti ada di sesi setelah presentasi dari pemateri selesai semuanya. Jadi yang angkat tangan nanti ada sesi jawab tersendiri. Baik, untuk berikutnya kita lanjut ke materi yang kedua, ya ini tentang materi yang luar biasa oleh Pak Budi, yakni tentang diferensiasi dalam pembelajarannya. Pak Budi sudah siap, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Budi sudah siap, ya. Baik, kepada Pak Budi kami persilakan untuk menyampaikan materi berikutnya, yakni tentang pembelajaran diferensiasi mempertajam potensi murid. Silakan. Baik, materi saya siang hari ini membahas tentang diferensiasi mempertajam potensi murid. Tapi sebelumnya saya ingin Bapak Ibu guru semua bisa menonton video pendek yang akan kami tayangkan. Silakan nanti saya minta Bapak Ibu guru bisa menuliskan pesan inspiratif yang tersirat dalam video tersebut melalui chat. Silakan Pak Rudi. Dia memerintahkan seekor kera dewasa untuk mempersiapkan sekolah hewan di hutan. Suatu hari di dalam hutan, singa raja hutan memutuskan bahwa seluruh penghuni hutan harus menjadi makhluk yang terampil. Jadi dia pun mendirikan sekolah hutan yang diperuntukkan untuk anak-anak hewan yang ada di sana. Dia memerintahkan seekor kera dewasa untuk mempersiapkan segalanya dan mulai membuka sekolah hutan tersebut. Mendengar kabar ini, hampir semua hewan lalu menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah tersebut. 6 bulan berlalu, tibalah anak-anak hewan tersebut untuk mengikuti ujian. Dan ternyata, hampir semua anak hewan gagal dalam ujian. Dan hanya anak kera yang berhasil lulus. Semua induk hewan terkejut dan merasa kecewa dengan anak-anak mereka. Seekor induk gajah bertanya kepada anaknya. Hei, nak, bagaimana mungkin kamu gagal dalam ujian di sekolah? Kita ini gajah, tubuh yang kuat. Habis, ujiannya susah sekali, Ayah. Aku benar-benar tidak mampu menyelesaikan ujian itu dengan baik. Ya sudah, selanjutnya kamu harus rajin belajar ya. Dan pada ujian selanjutnya, kamu harus lulus. Sekolah pun kembali berlanjut. Namun 6 bulan kemudian, saat ujian akhir kembali diadakan, lagi-lagi semua anak hewan gagal dalam ujian. Dan hanya si anak kera yang lulus. Penasaran, induk gajah lalu menanyakan anaknya. Nak, kamu beritahu ayah, apa sih ujian yang diberikan? Mengapa anak-anak lain semuanya gagal? Sesusah apa sih? Si anak gajah kemudian mengajak ayahnya ke tempat ujian mereka. Ternyata di sana, semua anak hewan harus mengerjakan ujian yang sama, yakni memanjat sebuah pohon. Tuh kan, Ayah, susah sekali kan ujiannya. Bagaimana aku bisa memanjat pohon 4 kakiku seperti ini? Si kera sih enak, dia bisa menggenggam, mudah saja baginya untuk memanjat pohon. Itu sebabnya dia bisa lulus, Ayah. Namun karena penasaran dengan kemampuan yang dimiliki anaknya, sang induk gajah menyuruh anaknya untuk kembali mencoba memanjat pohon tersebut. Anak gajah itu mencoba memanjat lagi pohon tersebut, namun gagal. Saat itu, lewatlah seekor elang. Merasa tertarik, elang tersebut mendekati mereka dan bertanya. Dari atas saya melihat ada seekor anak gajah sedang mencoba memanjat pohon. Memangnya apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Ini Pak Elang, anak saya sedang belajar untuk memanjat pohon agar dia bisa lulus dalam ujian di sekolah. Loh, memanjat pohon? Belalai kalian kan panjang.
Jika kalian perlu menjangkau sesuatu di atas pohon, gunakan saja belalai kalian. Tubuh kalian besar dan kuat. Hewan darat mana yang mampu mengancam kalian? Yang membuat kalian sampai harus lari ke atas pohon. Jadi, buat apa kalian belajar memanjat pohon? Kemudian si induk gajah menjadi sadar, dan dia tidak lagi memaksa anaknya untuk bisa memanjat pohon. Setiap orang itu unik. Hargailah bakat yang dimiliki oleh anak-anak Anda di bidang apapun. Tidak semua anak harus sukses di bidang akademis. Yang mereka perlukan hanyalah memahami nilai-nilai moral dan kehidupan. Bisa menjalani kehidupan mereka dengan benar. Jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ia akan menjalani seluruh kehidupannya dengan keyakinan bahwa dirinya. Sekolah hewan di hutan. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Nah, coba saya minta tolong bisa dituliskan pesan inspiratif apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan dari video pendek tadi. Cukup kalimat singkat saja. Ya, silahkan. Bisa di-chat. Silakan bisa dituliskan pesan inspiratif dari video pendek tadi. Baik. Luar biasa ini. Kemampuan anak yang berbeda-beda dari Pak Dwi, Pak Isam, anak didik diberi kebebasan untuk memilih masa depannya. Luar biasa. Setiap anak mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda. Dari Pak Stefanus, dari Bu Nini tidak memaksakan kehendak, betul sekali. Dari Pak Lulu, masing-masing anak memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda yang tidak dapat diukur dengan satu alat jenis ujian. Luar biasa. Tadi itu alat ujiannya sama, yaitu memanjat pohon, dan terbukti gagal semua kecuali keras. Kemudian apa jadi dari dengar suara? Kemudian dari Bu Angesti, kemampuan hewan berbeda-beda. Luar biasa. Kompetensi siswa harus disesuaikan dari minat dan bakat. Luar biasa dari Bu. Ya. Baik, luar biasa. Benar sekali apa yang dan itulah sebetulnya bagian sudah merupakan penjelasan Maaf Pak Budi, interupsi. Oke, silakan Pak Isam. Mikrofonnya Bapak mungkin terganggu, ada gangguan. Oh iya. Sekarang sudah jelas suaranya Pak Isam. Sampun, ya. Oke, terima kasih. Ya. Untuk materi diferensiasi ini nanti saya akan memberikan tiga studi khusus. Jadi Bapak Ibu guru sekalian silahkan memberikan jawabannya oleh chat, karena saya yakin bagian dari interaksi Bapak Ibu guru itu akan terlihat sekali dalam memahami materi diferensiasi. Jadi sebagai pengantar sebagai pengantar saya mau sampaikan bahwa sebagai pengantar mau saya sampaikan bahwa
sebetulnya Bapak Ibu guru ini sejak dahulu itu sudah melakukan, menurut saya sebagian dari pembelajaran diferensiasi. Saya ingat ketika guru saya dulu di kelas itu di awal masuk, beliau sudah, ayo itu anak-anak yang suka ramai, suka ngomong, silakan di sebelah sana. Kemudian anak-anak yang serius kelompoknya sebelah sini gitu. Itu yang pernah saya rasakan dulu waktu di sekolah. Intinya bahwa sejak dahulu Bapak Ibu guru sudah mencoba itu memetakan karakter, bakat maupun kebiasaan siswa, tapi kemudian jangan diterjemahkan bahwa pemetaan itu kemudian mengkotak-kotak, gitu, sehingga kesannya adalah statis. Maka di diferensiasi ini kita tetap melakukan pemetaan, tapi lebih bersifat fleksibel dan beragam. Dua next itu Pak Rudi. Nah, pembelajaran diferensiasi mempertajam potensi murid untuk sebagai pertanyaan tematik yang nanti harus bisa jawab adalah apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Tantangan bagi kita semua adalah setiap murid di kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Pendidik dihadapkan pada keberagaman, mulai dari potensi, minat, bakat, gaya belajar, kekuatan yang dimiliki murid, hingga kegiatan yang disukai, apakah dalam bentuk individu ataupun kelompok. Harus ada usaha untuk memastikan setiap murid di kelas sukses dalam proses pembelajarannya. Next, Pak. Suara saya masih bisa terdengar? Oke, terima kasih. Sebuah ilustrasi, nah ini nanti saya minta tolong interaktif dari Bapak Ibu guru. Ibu Mutiara atau Bu Mutiara ini adalah guru kelas 7 dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelasnya tersebut, Bu Mutiara memperhatikan bahwa ada 3 murid yang selalu selesai lebih awal saat diberi soal-soal perkalian. Karena dia tidak ingin ketiga anak itu tidak ada pekerjaan dan khawatir mengganggu, maka akhirnya ia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi jika anak-anak yang lain kerjakan 15 soal, maka untuk 3 anak tersebut Bu Mutiara menyiapkan 25 soal perkalian. Boleh dilanjut? Nah, bisa nanti dituliskan di chat dengan kalimat singkat. Menurut Anda, apakah strategi yang dilakukan oleh Bu Mutiara sudah tepat? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Jika Anda adalah Ibu Mutiara, apakah yang Anda lakukan? Jelaskan mengapa Anda melakukan hal tersebut. Silahkan. Dari Pak Ujo Aji. Masing-masing anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda yang dia bawa sejak lahir. Tugas guru adalah memenuhi semua kebutuhan murid dalam kelasnya. Diferensiasi luar biasa yang meliputi strategi konten, produk, proses, dan kita dapat melihat dari minat, kesiapan, dan profil belajar siswa luar biasa dari Pak Ujo. Itu menjelaskan arti pembelajaran diferensiasi. Ini menurut Pak Ismail Yusri, yang dilakukan oleh Bu Mutiara sudah tepat karena berupa pengayaan.
Oke, saya tunggu pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain. Karena saya yakin ini kita temui itu di kelas ya. Silakan. Sudah tepat atau belum? Dan apa alasannya? Ini kasus yang hampir kita temui di kelas. Ya, mohon maaf Pak, bisa ditampilkan slide-nya. Slide sebelumnya, review. Baik. Nah, ini. Ya, silakan. Bu Sulit Utami bisa menuliskan pendapatnya. Nomor 1 sudah tepat, dalam arti Bu Mutiara sudah berusaha untuk memberikan tambahan tugas bagi tiga anak tersebut. Saya tidak hanya akan sekedar menambah jumlah soal, tapi saya juga akan memberikan variasi. Oke, variasi bentuk soal. Makasih dari Bu Lulu Rahmawati, luar biasa. Nah, yang saya lakukan adalah membelajarkan tutor sebaya untuk teman-teman lainnya, luar biasa. Ini langkah yang dilakukan oleh Pak Ismail, tepat sekali. Bu Siti Khalifah sudah tepat karena pengayaan. Oh, ini hampir sama nih. Bisa di next Pak Rudi. Nah ini next lagi, satu kali lagi. Next. Nah, baik, ini Bapak Ibu sekalian. Jika kita mengacu ke kasus Bu Mutiara di kelas, maka keputusannya untuk memberi soal tambahan dengan tingkat kesulitan yang juga sama kepada 3 murid itu belum dapat dikatakan berdiferensiasi. Apalagi tujuan diberikannya itu karena di latar belakangnya agar tidak mengganggu siswa yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru untuk merespon kebutuhan belajar tersebut. Dengan demikian, kemudian kebutuhan belajar melalui pemetaan agar dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan belajar masing-masing murid, termasuk ketiga murid tersebut. Baik, saya kembali lagi ke kolom chat dari Bu Ulfatur Rahma. Sudah tepat karena biar seimbang, semuanya sesuai kebutuhan anak. Ya, sudah belum ya, tapi sudah tepat, tapi di sini belum mempraktekkan pembelajaran diferensiasi yang sesungguhnya. Baik, terima kasih. Ada Bu Sulitan lagi, karena jika hanya jumlah soalnya saja tapi tingkat kesulitannya sama, akan membuat anak ke Bosan Pak, boredom, kebosanan mungkin. Oh, nggih. Ada ya boring lah, bosan gitu maksudnya ya. Terima kasih. Kurang tepat karena kasihan dia nanti Pak Isam. Nanti merasa pintar, bagian besar lagi ketinggalan. Lebih tepat tidak. Oh, luar biasa, dijadikan beberapa saya. Baik, terima kasih. Jadi menyimak dari jawaban Bapak Ibu guru sekalian, ini sebetulnya sudah berdiferensiasi ini. Baik, kita coba next lagi baru sih. Nah ini yang penting sekali untuk meluruskan tentang pemahaman berdiferensiasi, jadi konsepsi. Pertama, diferensiasi bukan berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Diferensiasi bukan berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat belajar dibandingkan yang lain. Bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, yang
kurang dengan, dan juga bukan berarti memberi tugas yang berbeda untuk setiap anak. Diferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari, membantu si A, si B, si D, dan dalam waktu yang bersamaan. Dan yang pasti, guru bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa sana kemari, berada di tempat yang berbeda-beda dengan waktu yang sama dan memecahkan semua permasalahan. Lanjut, Pak. Peran guru itu dalam pembelajaran diferensiasi itu juga sebagai equalizer. Jadi saya ambil contoh di sini, ketika Bapak Ibu guru di kelas itu mestinya harus bisa memerankan, melihat, memahami kondisi murid. Kondisi murid saya ini dalam penyampaian materinya itu mana ini, lebih ke banyak yang sederhana atau materi yang lebih kompleks. Itu Bapak Ibu guru bisa menggeser. Biasanya ada di mana, di mixer itu ya. Kemudian contoh lagi, misalnya penyampaian materinya mau lambat, mau dipercepat, itu peran Bapak Ibu guru dalam pembelajaran berdiferensiasi sangat sekali harus muncul perannya. Ada namanya di cas, tolong dicas. Ini lagi dicas punya saya. Oh, jelas ya Pak Rudi ya. Oke. Kasus yang pertama tadi Bu Mutiara itu sesungguhnya adalah kasus diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Sekarang coba untuk kasus yang kedua ini ya. Ibu Zainab ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat teks prosedur. Kalau ini bahasa Indonesia ya, teks urut-urutan gitu ya, langkah-langkah. Ia kemudian melihat pada catatan pemetaan yang dilakukan oleh Bu Zainab sebelumnya, berdasarkan jurnal hariannya, dia menemukan bahwa di kelasnya itu ada 8 murid yang sangat menyukai olahraga, 6 murid yang menyukai sains, kemudian 4 murid membuat prakarya dan juga memasak. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, apa dan bagaimana sebaiknya yang dilakukan Bu Zainab dalam memberikan tugas. Nah, silahkan saya minta bantuan Bapak Ibu guru bisa menyampaikan tugas saya. Ini pun saya yakin Bapak Ibu guru kelas apa dan bagaimana yang dilakukan Bu Zainab dalam memberikan tugas. Silakan dan menulis. Ini baru sampai. Jadi Pak Pujo, oke, luar biasa Pujo ini. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, Bu Zainab lalu meminta murid yang beraktif diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minatnya. Ada murid yang nasi goreng, ya Pak nasi goreng rupanya Pak Bujen ya. Ada murid yang membuat tulisan program membuat bunga. Wah, luar biasa. Luar biasa nih. Kemudian ada lagi dari Bu Lulu. Untuk membuat tes prosedur sesuai dengan minat mereka. Misal, membuat handicraft bagi yang suka prakarya, membuat
kondok ya, bagi yang suka masak. Oh, open itu mungkin maksudnya ya. Kemudian teks prosedural, bereksperimen melakukan sesuatu, bagi yang suka sains. Tepat sekali nih. Bu Nini membuat kesepakatan bersama di kelas tentang tugas membuat teks prosedural. Boleh bersepakat, tapi tetap harus melihat minat dari masing-masing murid tentunya ya, Bu Nini. Kemudian Bu Fitri, setiap siswa diminta membuat tugas sesuai dengan minat masing-masing. Nah, Bu Fitri ini menambahi penjelasan dari Bu Nini di atasnya. Bu Suli, Bu Zainab bisa membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan minat anak dan menggunakan diferensiasi produk mengenai teks prosedural tersebut sesuai dengan minat dan anak-anak. Luar biasa. Bu Ulfatur, setelah melihat pemetaan Bu Zainab, bebaskan untuk membuat teks prosedur sesuai minat masing-masing ya. Luar biasa. Bu Isnawati memberi kebebasan sesuai dengan minatnya. Ini menurut saya ini ya, Bapak Ibu guru yang hadir di sini sebagian besar itu secara tidak sadar itu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu sekali. Baik. Lanjut kasus yang ketiga coba. Nah, ini mohon maaf kalau ada kesalahpahaman namanya ya. Pak Herman akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Herman telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual, sebagian lagi auditori, dan bagian lagi adalah kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid tersebut, bagaimanakah strategi saat mengajar maupun memberikan tugas? Jadi, tolong lebih Bapak Ibu jelaskan saat mengajar harus bagaimana, kemudian bagaimana bentuk tugasnya. Yo, silakan. Nah, ini berarti kalau sekarang pas ya katanya. Jadi Pak Isam, tugas prosedurnya bervariasi. Ada yang teks, ada yang gambar, betul sekali. Kalau yang audio itu buat anak-anak auditori ya. Kalau yang gambar itu untuk yang visual, kemudian video juga visual. Yang kinestetik Pak Isam ini gimana ini? Kemudian Pak Pujo. Pujo ini jawabannya luar biasa. Saat mengajar, Pak Herman melakukan hal berikut. Ia menggunakan banyak gambar, ia menyediakan video, membuat beberapa sudut belajar atau display ditempel di tempat-tempat yang berbeda. Ini Pak Pujo ini TGP, namanya luar biasa nih jawabannya. Pada saat memberikan tugas, Pak Herman memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahamannya. Kemudian ada Bu Nini mengelompokkan sesuai gaya belajarnya, ya betul. Terus tugasnya apa? Kira-kira materi ada ya? Oh ada. Pak Yat ada tadi sudah disampaikan. Pak Sofwan Hafid mendemonstrasikan dan merayakan materi yang akan diajarkan sesuai dengan gaya belajar. Tugas bagi yang kinestetik, Pak Isa tadi saya tanyakan. Tugas yang
anak-anak menjelaskan dengan di depan kelas. Oke, ya luar biasa. Atau ya tentang habitat. Ya. Ini Bu Fitri ini kalau menyimak jawaban di chat itu ya, ini sudah mempraktekkan diferensiasi. Oke, coba next lagi Pak Rudi. Nah, ini kaitannya dengan RPP. Kalau tadi itu kan bagaimana Bapak Ibu membuat strategi nanti ketika di kelas, bagaimana dengan RPP-nya. Ini juga perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, RPP diferensiasi ya. RPP yang membuat pembelajaran berdiferensiasi sesungguhnya sama dengan RPP yang lain, bukan RPP yang baru. Yang mungkin berbeda hanya pada proses pembuatannya yang harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan murid dengan melakukan pemetaan baik dari kesiapan belajar, minat maupun profil belajar siswa. Skenario pembelajaran dalam RPP ini akan mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Kemudian RPP yang memuat pembelajaran diferensiasi akan mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin dicapai. Kalau tadi dari Bu Fitri tadi menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang ditulis dengan melihat EP yang ada, gitu. Jadi harus mendiskusikan tujuan pembelajaran dan bagaimana guru mengukur ketercapaian tujuan tersebut melalui assessment, dan bagaimana cara guru untuk membantu siswa mencapai melalui kegiatan pembelajaran. Ada lagi, itu adalah belajar asik dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Ada lagi Pak? Thank you. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, apa yang saya sampaikan tadi semoga menyadarkan bahwa Bapak Ibu guru sekalian sesungguhnya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, tapi mungkin belum maksimal, terutama dalam pemetaan, juga dalam kegiatan pembelajarannya. Untuk RPP ini kebetulan saya juga mendapat penugasan RPP. Itu sudah saya cantumkan di draft ya Pak Rudi. Nanti bisa di sana. Yuk, itu bukan RPP yang sempurna, tapi minimal RPP itu sudah berusaha mencoba untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi di sini yang paling utama adalah bagaimana Bapak Ibu guru mau menerima dan mau memahami keberagaman potensi yang dimiliki oleh murid, kemudian bagaimana upaya Bapak Ibu guru menajamkan potensi minat dan bakat murid itu ketika kelas. Baik itu Bapak Ibu guru hebat yang bisa saya sampaikan. Untuk RPP diferensiasi insya Allah tidak masuk dalam bagian penugasan biar tidak terlalu RPP, cukup dibaca saja di draft sudah saya buat. Oke, terima kasih. Bisa mungkin dilanjutkan untuk sesi berikutnya Pak Akses biar waktu nggak terlalu. Baik Pak Budi, jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Pak Budi Fisika ini ya.
Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi, bagi Bapak Ibu yang menginginkan contoh RPP berdiferensiasi yang disampaikan Pak Budi tadi, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di draft yang sudah kita share, baik yang ada di WA maupun di kolom chat. Ya, mungkin bisa di-scroll ke atas untuk mencari draft yang sudah saya share. Atau nanti. Baik, terima kasih Pak Budi atas materi yang disampaikan. Untuk berikutnya, materi yang tidak kalah luar biasa, ini akan membahas tentang Google Site, ya, bagaimana membuat tugas yang menyenangkan di Google Site, ya. Saya sapa dulu pemateri kita yang ketiga, Bapak Agus Wahid. Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Ya, cek suara saya bisa didengar enggak Pak Rudi? Alhamdulillah suaranya bagus Pak. Wah, suaranya Cetar membahana, Pak. Cetar membahana. Apalagi kalau nyanyi suaranya bagus nih Pak Agus ini. Wah, bintang kecil ya. Baik, itu berikutnya kami persilakan Bapak Agus Wahid untuk menyampaikan materi yang ketiga tentang Google Sites. Monggo, kami persilakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Dari awal saya mengikuti juga materi yang dari Bu Fitria dan juga Pak Budi, ini sangat menarik, sangat menyenangkan ini. Ya, terus terang kami yang berada di